وعلى آله وصحبه أجمعين وعن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وإخواننا المرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية والمحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات بحق وببركة وبكرامة وبمعجزة وبمنزلة وبشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi walhamdulillahi wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada setiap diri kita, hingga di hari ini pun, di malam hari ini pun kita masih berada di dalam anugerah Allah berupa iman dan keyakinan dan juga kesehatan, sehingga diperjalankannya setiap diri kita hingga sampai di majelis kita ini dalam pengkajian rutin di setiap malam Sabtunya. Salawat dan salam terhaturkan pula kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para ahlul bait, keluarga beliau, dan juga kepada sahabat-sahabat beliau, juga kepada sekalian umat beliau di mana saja berada, di setiap zamannya, di setiap generasinya, sampai hari kemudian. Malam hari ini mari kita bersama-sama untuk berbagi pemahaman ilmu dari apa-apa yang akan dipertanyakan oleh setiap diri kita. Mungkin dari diri kita ada yang belum dipahami atau belum dimengerti dari pengetahuan ilmu yang
sudah kita pelajari di setiap malam Sabtunya. Maka dipersilahkan bagi kita-kita yang mungkin hendak mendapatkan pencerahan ilmu dari apa yang dipertanyakan. Karenanya saya lemparkan atau saya limpahkan kepada setiap diri kita terlebih dahulu. Siapa yang mau bertanya silahkan, mau dicatat atau mau langsung aja. Kalau mau langsung berarti satu-satu dulu. Selesai satu apa yang dipertanyakan, lalu kemudian dikupas, dibahas dari apa yang dipertanyakan. Begitu selesai, boleh yang lain lagi untuk meminta pencerahan ilmu. Nah, kita lihat sampai secukupnya waktu ya. Boleh, silakan. Siapa lebih dulu? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang akan saya pertanyakan, yaitu agar kita semua dapat memahami dan menyadari akan apa-apa yang akan kami sampaikan, yaitu mengenai 7 rumusan hidup agar ma'rifat kita kepada Allah sempurna. Tanpa 7 rumusan hidup yang ada pada setiap diri, itu sesungguhnya harus dipakai pada setiap diri. Maka kami mengulangi kembali agar mengetahui 7 rumusan hidup yang ada pada setiap diri itu, agar ma'rifat kita, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih sempurna. Sebab tanpa ada 7 rumusan hidup itu, maka ma'rifat kita kepada Allah belumlah sempurna. Karena itu 7 perjalanan hakikat hidup untuk menuju kepada Allah. Sekian, tolong dijabarkan rumusan 7 rumusan hidup. Nah, apabila masih kepanjangan, mungkin disingkat-singkat saja agar yang lain dapat mengutarakan apa maksud daripada diri setiap diri untuk menanyakan pertanyaan tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah. Dari apa yang disampaikan oleh Paman Johan tadi adalah materi ilmu yang sudah kita bahas berulang-ulang kali sejak beberapa tahun-tahun yang lalu. Mungkin sekitar awal-awalnya sekitar 2014-an kalau tidak salah. Sampai sekarang masih sering pula kita ulang-ulang, kita bahas kembali. Agar apa? Agar benar-benar ilmu yang dipelajari, ilmu yang dituntut tidak hanya sekedar pengetahuan ilmu semata, melainkan ilmu yang sudah diketahui dapat tertanam di dalam rasa kesadaran di
batin setiap diri. Karena dengan tertanamnya ilmu di dalam rasa kesadaran di dalam diri, maka itulah yang akan menjadi kompas kehidupan. Itulah yang akan menjadi barometernya kehidupan. Maka itulah yang akan menjadi tuntunan-tuntunan, bimbingan-bimbingan dari dalam diri sendiri di dalam menjalani kehidupan. Hubungannya atau kaitannya ialah kepada iman. 7 rumus kehidupan tadi yang dimaksud oleh pemenjuan tadi, kaitannya ialah kepada iman. Amantu billah, iman kepada Allah. Maka berarti jika 7 rumus kehidupan itu tidak diketahui dan juga tidak dapat terpahami dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian ia tidak dapat memakainya dalam kehidupan sehari-hari, maka mereka itulah dalam pandangan Allah imannya dipertanyakan. Ini dalam pandangan Allah, bukan dalam pandangan makhluk, bukan dalam pandangan manusia. Manusia tidak mengetahui bagaimana keimanan seseorang, tapi Allah tentu lebih mengetahui. Karenanya lah di dalam Quran Allah berfirman, berapa banyak mereka itu yang hanya mengaku beriman, sementara ia belum diuji. Artinya banyak manusia itu hanya sebatas mengaku beriman, tapi belum benar-benar beriman. Siapa mereka itu yang dikatakan hanya sebatas mengaku beriman? Mereka itulah yang dikatakan Allah dalam singgungan Allah. Allah berkalam, engkau sekali-kali tidak akan dibiarkan begitu saja mengatakan aku telah beriman, sementara mereka belum diuji. Nah, jangan tersalah tafsir juga, diuji tadi itu dalam artian bukan berarti Allah tidak tahu bagaimana hambanya lalu Allah menguji. Kalau di sekolahan kan kita di sekolah-sekolah diuji, ada ujian ada ujian di sekolahan, artinya guru-guru di sekolah itu hendak mengetahui sebatas mana ilmu yang sudah dikuasai, begitu kalau. Tapi tidak dengan Allah. Ketika Allah menguji, bukan berarti Allah tidak tahu bagaimana hambanya, melainkan ketika ujian itu datang, bukan karena Allah itu tidak tahu bagaimana hambanya, bukan, tapi
ketika ujian itu datang adalah agar si hamba itu sendiri dapat mengetahui bagaimana tingkat kualitas keimanan pada dirinya. Jadi hamba itu diminta Allah untuk introspeksi. Hamba itu diminta Allah untuk evaluasi diri dengan adanya ujian itu. Dengan datangnya ujian adalah sebagai jawaban dari kualitas imannya sendiri. Artinya begini, ketika ujian datang, entah dalam hal atau dalam bentuk apa, ketika ujian itu datang lalu ia tidak dapat menyikapi ujian itu dengan sebaik-baiknya, ia tidak dapat menerima ujian itu dengan sebaik-baiknya, cenderung dia berkeluh kesah, cenderung ia protes, cenderung ia mungkin bahkan berputus asa. Nah, itulah jawaban untuk dirinya sendiri. Ketika ujian datang lalu dia berkeluh kesah, maka keluh kesah itu adalah jawaban dari keimanan. Artinya keimanannya masih di bawah batas seharusnya, atau masih berada di bawah garis standar. Begitu pula ketika ujian itu datang entah dalam rupa bentuk apapun, lalu ia protes dengan datangnya ujian itu, maka protesnya tadi itu adalah jawaban dari kualitas imannya sendiri. Nah, di situ kita bisa evaluasinya. Mudahan pahamlah. Jadi bukan Allah itu tidak tahu, tidak, melainkan ujian itu datang agar kita sendiri dapat mengevaluasi bagaimana kualitas iman di dalam diri kita. Begitupun ketika ujian itu datang, ia berputus asa, maka putus asa itu adalah jawaban daripada keimanan di dirinya. Apakah dia sudah termasuk beriman atau tidak? Begitu maksudnya. Nah, ketika ujian datang pada dirinya, lalu ia melihat Allah di balik itu, lalu ia menyadari bahwa Allah hendak menempa dirinya dengan datangnya ujian tadi. Ia mengerti bahwa ujian ini datang adalah sebagai tempaan-tempaan Allah untuk menguatkan batinnya. Dan di balik ujian itu pun Allah menyelipkan ilmu-ilmu dan hikmah-hikmahnya Allah untuk dirinya. Nah, orang yang demikian itulah yang kemudian ketika ujian itu datang, ia tidak mengeluh, ia tidak berkeluh kesah, ia bahkan tidak berputus asa, melainkan ia tetap mengembalikan di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Lalu kemudian ia tersenyum kepada Tuhannya. Ia petik hikmah-hikmah di balik ujian itu. Nah, ini pun jawaban daripada kualitas iman. Nah, mereka-mereka yang berhasil melewati ujian demi ujian, ujian demi ujian,
Sebagai jawaban daripada kualitas iman di dirinya adalah mereka-mereka yang mengerti dan memakai 7 rumus kehidupan sebagai penguat iman dalam dirinya. Karena iman itu dibawa sampai mati. Ingatlah, ingat. Iman itu dibawa sampai mati. Maka berarti ketika iman pada diri seseorang gugur keimanannya, atau dia belum dikatakan sebagai orang yang beriman, maka berarti ketika ia mati dalam keadaan tidak beriman. Itu ya. Tapi ketika dia membiasakan dirinya untuk berada di dalam iman itu sampai akhir hayatnya, maka mereka itulah yang dikatakan matinya di dalam iman. Bila ia mati di dalam iman, maka berarti ia mati beriman. Jika ia mati beriman, maka husnul khotimah. Begitu pula kebalikannya. Jika ia mati tidak dalam keadaan beriman, berarti mati kada beriman. Mati kada beriman berarti mati kafir. Ya kan? Walaupun ia beragama Islam, lahiriahnya beragama Islam, tapi batinnya belum diakui sebagai orang yang beriman. Maka mereka yang matinya dalam keadaan tidak beriman, maka matinya sama seperti orang kafir yang mati. Hukumnya, dan bila ia mati sama halnya dengan orang-orang kafir yang mati, maka berarti su'ul khatimah. Jadi kada main-main iman itu. Itulah yang ditakutkan para aulia-aulia Allah, para arif-arif billah. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut ketika akhir masanya, apakah aku nanti akan mati dalam keadaan beriman, ataukah mati di dalam keingkaran kepada Allah. Itu yang ditakutinya. Ada orang kebanyakan kada berpikir seperti itu. Ada kebanyakan orang kada memikirkan kayak apa matinya kena, kada. Yang dipikirkan kayak apa esok aku bisa dapat uang, kayak apa esok aku bisa sukses, kayak apa esok aku bisa jaya. Itu yang dipikirkan. Sampai seolah-olah ia lupa bagaimana matiku nanti. Padahal mati itu pasti. Hendak orang kaya kah? Matikah? Mati juga kalau. Hendak inya itu katakanlah orang yang susah, mati juga kalau nantinya. Dia pejabat kah? Mati juga kalau. Atau mungkin dia gelandangan sekalipun, mati juga. Berarti kada pilih-pilih. Kalau pandang pejabat, kalau pandang banyak harta, kekayaan, kada mati-mati, kada, ya kan? Bahkan bisa jadi pejabat matinya lekas, bisa jadi.
Orang nambah harta, banyak kekayaan, matinya lakas bisa jadi. Kenapa bisa jadi? Begitu rumahnya dirampok, lalu stres, jantungan, ya kan? Begitu jantungan, sok dibawa ke rumah sakit, belum sampai ke rumah sakit, mati. Itu sama istilah jangan nanojar, jangan banyak berokok, jangan berokok. Orang yang berokok itu pendek umurnya aja, lakas matinya aja. Sekalinya dokter yang memadahkan lebih dahulu mati. Ujar dokter tadi jangan berokok pala, lakas mati. Sekalinya dokter yang lebih dahulu mati. Lalu ujar nang sikong lagi, sejak aku tahu dan membaca bahwa berokok itu menyebabkan mati muda, sejak itu aku berhenti membaca. Ada juga nangka itu. Nah, pikirkan kematian. Kenapa? Karena mati itu kalau ujar orang kada bebau, ujar orang. Lah, ujar orang kebanyakan itu di mana-mana. Mati itu kada bebau, artinya mati itu kada bahabar. Bisa saja hari ini sehat, esok mati. Banyak nangka itu. Lalu ujar tetangganya, hanya kemarin terdapat dia berjual nih, menukar sayur di lele-lele sayur. Maka kita bekesahan pulang di situ. Bekesan apa? Itu bekesan orang yang sebelah itu nah. Kenapa si orang yang tetangga sebelah itu kulitnya malam terus maksudnya menggosip kah? Kada bertukar informasi. Sekalinya nak menggosip tadi sehat, isuknya mati. Banyak nangka itu. Nah, karena kematian itu bahasa umumnya tidak ada yang mengetahui entah kapan, bisa besok, bisa lusa, bisa entah kapan, maka persiapkan sejak dini, artinya sejak sekarang agar terbiasa. Maksudnya itu kayak itu yang ditakutkan para aulia, para arif billah tadi itu. Karena itulah mereka orang-orang yang selalu berjalan di dalam perjalanan rohaninya untuk mendekat kepada Allah. Dia membiasakan setiap harinya untuk memakai 7 rumus kehidupan. Agar apa? Agar ia terbiasa. Kalau terbiasa, suatu saat nanti ketika kematian itu datang, inya kada kaget lagi. Kayak itu maksudnya. Ketika kematian itu datang, ia kada takajub lagi. Itu maksudnya. Apa 7 rumus kehidupan itu? Yang pertama ialah Allah muhitun fil alamin. Yang apa, Mas? Allah muhitun fil alamin. Yang pertama ialah Allah muhitun fil alamin. Artinya Allah meliputi sekalian alam. Itu 7 rumus kehidupan. Pertama ialah Allah muhitun fil alamin. Allah meliputi sekalian alam.
Nah, bagi orang yang diperjalankan di dalam ilmu ma'rifat atau di dalam ilmu ma'rifatullah atau di dalam ilmu pengenalan akan Allah, dia memaknai alam bukan hanya sekedar alam yang dia lihat di hadapannya. Matahari, rembulan, langit, bumi, awan, bintang, apapun yang ia pandang di depan, bukan hanya sebatas itu yang dia maksud, yang dia pahami, yang dia yakini alam, bukan hanya itu. Bahkan dia lebih fokus kepada alam yang ada di dirinya. Karenanya dikatakan Allah meliputi sekalian alam, sekalian. Sekalian itu artinya apapun yang ada di seluruh sekalian alam ini semua adalah alam. Sekalian itu artinya tiap-tiap segala sesuatu. Sekalian itu artinya apa saja, itu alam. Apa saja, segala sesuatu itu alam. Maka orang yang diperjalankan dalam ilmu ma'rifatullah, dia lebih memaknainya. Oh, berarti dari ujung rambut sampai ujung kakiku itu pun alam. Kayak itu kalau oh, berarti dari ujung rambut sampai ujung kuku, yang dikatakan bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, bahkan kepada penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa, itu semua alam. Lalu dalam rumusan yang pertama tadi dikatakan Allah muhitun fil alamin. Allah meliputi sekalian alam. Berarti jika dalam 7 lapis petala langit, 7 lapis petala bumi, kalau di luar, kalau di diri ialah dari ujung rambut sampai ujung kaki, itu adalah alam, maka berarti ada Allah yang meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jika bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa sampai kepada nyawa itu pun adalah alam, maka berarti Allah meliputi. Maka berarti Allah meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Tidak ada yang tidak diliputi Allah. Ayo coba kita nelah, coba kita telah aja bahasa sederhananya. Lah, bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa yang ada di diri kalian, dari ujung rambut sampai ujung kaki, pilih diliputi Allah atau pilih diliputi syaitan? Ayo, mana yang dipilih? Adakah yang hendak diliputi syaitan? Kan ada. Itu bahasa sederhana aja sudah kan. Pilih Allah yang meliputi dirimu atau pilih syaitan yang meliputi dirimu, kan begitu kalau lah. Bila engkau memilih Allah yang meliputi dirimu, maka syaitan buka. Sebab kadang mau bercampur syaitan lama kalah. Kadang mau inya mengganggu, kadang mau inya bercampur, kadang mau inya mengharu biru. Bila Allah yang meliputi dirimu, maka syaitan akan menyingkir. Begitu.
Tapi bila engkau tidak meyakini Allah meliputimu, maka syaitan bersegera untuk mendekatimu. Itu ya. Maka Allah muhitun fil alamin. Allah meliputi sekalian alam, yang bermakna dalam pandangan tasawuf, yakni Allah meliputi meliputi dari ujung rambut sampai ujung kuku atau ujung kaki, juga meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Itu pengertian Allah muhitun fil alamin. Sehingga tidak ada satu celah pun, walau sekecil lubang jarum sekalipun, yang tidak diliputi Allah. Pori-pori di tubuh kita tuh, itu sebujurannya lubang tak lain. Lubang lah. Pori-pori di tubuh kita tuh sebujurannya itu lubang. Tapi kenapa kada kelihatan? Karena dia lebih kecil dari lubang jarum. Kayak itu kalau lah. Nah, satu titik celah yang ada pada tubuh kita itu pun lebih kecil daripada lubang jarum yang disebut pori-pori tadi. Itu pun diliputi Allah. Itu kalau dapat dimengerti dan diyakini. Lalu dari pori-pori itu keluar keringat. Ya Allah, kita menyebut keringat. Kita ambil suri tauladannya aja. Nah, contoh suri tauladan yakni Rasulullah SAW. Keringat yang keluar dari pori-pori Rasulullah. Keringat beliau itu dalam liputan Allah. Makanya keringat Rasulullah itu kalau secara sirnya itu direbuti oleh bidadari surga. Itu keringatnya aja dah. Belum bekas wudhunya. Bekas wudhu Rasulullah kalau wudhu itu ditadah wudhunya Nabi itu oleh malaikat Mikail. Rasulullah kalau berwudhu anunya tah tirisannya, ya kan tirisan apa ngarannya tah? Tetesan-tetesannya itu ditadah oleh malaikat Mikail, dibawa ke surga, lalu diumumkan, hai bidadari-bidadari surga, siapa yang ingin bertambah cantik? Ini bekas wudhunya Muhammad SAW. Padahal kurang apa bungasnya, ditawari pulang bekas wudhunya Nabi. Makanya dalam riwayat dikatakan Rasulullah itu ketika ajal beliau datang, artinya beliau wafat, lalu ketika dimandikan jasadnya Rasulullah lah, ketika dimandikan jasadnya diguyur air, maka air yang menyentuh jasad Nabi itu kada menetes, langsung kering. Kada ada tetesan banyu nang dari tubuh Nabi itu jatuh tuh ada. Kenapa? Karena ditandah lawan Mikail aja. Itu suri tauladannya kita, yakni Rasulullah SAW. Intinya adalah bagaimana menguatkan iman, menguatkan yakin bahwasannya Allah muhitun fil alamin. Allah meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki.
juga meliputi bulu, kulit, darah, daging, urat, tulang, otak, sumsum, penglihatan, pendengaran, penciuman, pengrasa, nyawa. Lalu sempurnalah di dalam sifat jalal, jamal, kohar, dan kamalnya Allah. Itu yang pertama. Kedua, di dalam 7 rumus kehidupan, yang kedua ialah fa'ainama tuwallu fasama wajhullah. Kemana saja engkau hadapkan wajahmu, maka di situ wajah Allah. Tadi acuannya yang pertama tadi, Allah muhitun fil alamin. Jika dari ujung rambut sampai ujung kaki itu pun adalah alam, yang di luar daripada diri juga alam. Ada beda. Yang di diri adalah alam, yang di luar dari diri juga alam. Namun yang perlu dimaknai adalah yang pada diri maupun yang di luar diri tetap diliputi Allah. Fa'aina matuwalu fasama wajhullah. Kemana saja engkau hadapkan wajahmu, maka di situ wajah Allah. Namun pengertian dari rumus yang kedua tadi itu, pengertian tasawufnya ialah, pengertian ma'rifatnya ialah, yang dimaksud dengan wajah Allah itu ialah Nur Muhammad. Yang dimaksud dengan wajah Allah itu ialah Nur Muhammad. Berarti wajah Allah sama dengan Nur Muhammad. Maka bermakna jika dikatakan fa'aina matuwallu fasama wajhullah, kemana saja engkau hadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah Allah. Maknanya ialah kemana saja engkau hadapkan wajahmu, maka di situ ada Nur Muhammad. Nah, itu pengertiannya. Karena wajah Allah sama dengan Nur Muhammad. Sudah kita mengerti bersama berulang-ulang kali sampai bertahun-tahun lamanya kita belajar. Nur Muhammad itu bukan berarti cahaya seperti cahaya lampu, ya Allah. Bukan cahaya sebagaimana cahaya matahari, bukan. Bukan cahaya sebagaimana cahaya rembulan, bukan. Namun Nur Muhammad yang sudah kita mengerti dalam pembelajaran yang kita pelajari. Nur Muhammad itu disimboliskan ialah kekosongan ini, kebeningan ini yang meliputi setiap diri kita. Kemana saja kita pergi, di mana saja kita berada, tidak terpisah diri kita dengan kekosongan yang ada ini. Di mana saja kita bertempat, kemana saja kita melangkah, tidak terpisah diri kita dengan kekosongan yang ada yang meliputi diri kita ini. Saat ini kita berada di dalam pondok,
yang lelah berada di dalam majelis kita nih. Nah, diliputi oleh kekosongannya. Yang kalau toh dikatakan wujudnya tadi, ya bening. Saking beningnya mata kada melihat, saking beningnya. Nah, saking beningnya. Kaca itu bening, ya kan? Kaca. Apalagi kalau di mall-mall itu kan dindingnya biasanya kaca. Kalau kaca itu bening, tapi masih kalah beningnya dengan si kekosongannya. Kenapa? Beningnya kaca itu masih terlihat wujud kacanya, ya kan? Beningnya kaca itu masih terlihat wujud kacanya. Kecuali kalau kita berjalan di mall itu baru aja pertama kali baru pertama kali masuk ke mall, kada tahu kalau itu dinding kaca, sangkan kita kada ada kacanya. Begitu hendak melewati, tahantuk tuh bang. Lalu ujar orang soalnya, ya kan? Ada wong desa di sini, ada apa? Wong desa itu nama samarannya Kos, nah, ya kan? Nama samarannya Kosmianto itu wong desa ya. Tapi saking beningnya si kekosongan ini, kada terlihat wujudnya. Nanti boleh ke rumah kita, tetap juga diliputi oleh kekosongan ini, kada lain. Di mana saja kita berada, di Balikpapan kah, di Samarinda kah, di Jawa kah, di luar negeri sana kah, tetap tidak terpisah dengan kekosongan yang bening. Maka itulah Nur Muhammad, itulah wajah Allah. Inilah wajah Allah. Sebelum engkau ada, sebelum engkau terlahir, sebelum engkau diciptakan, katakanlah demikian, ini sudah lebih dulu ada. Kalau si ketiadaan ini sudah lebih dulu ada, ya, kekosongan ini sudah lebih dulu ada sebelum dirimu ada. Bahkan alam semesta yang luas ini sebelum ada, sebelum diciptakan, segala sesuatu, tiap-tiap segala sesuatu apapun belum ada semuanya ini. Si ketiadaan ini sudah lebih dulu ada. Itulah Nur Muhammad yang ia awal tiada berpermulaan dan ia akhir tiada berkesudahan. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Itu yang kedua, ialah Nur Muhammad, itulah wajah Allah. Kemana saja engkau hadapkan wajahmu, maka inilah wajah Allah selalu ada. Kemana saja engkau memandang, engkau pandang arah pandang A, engkau arahkan pandanganmu ke depan, maka di situ ada wajahnya. Engkau hadapkan arah pandanganmu ke kanan, maka di situ pun ada Nur Muhammad.
engkau hadapkan arah pandanganmu ke kiri, maka di situ pun ada nur Muhammad. Engkau arahkan pandanganmu ke belakangkah, ke kanankah, ke ataskah, ke bawahkah, maka di situ ada nur Muhammad. Nur Muhammad itu sama dengan wajah Allah. Lalu rumus yang ketiga, wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dia Allah yang engkau katakan tadi wajahnya adalah nur Muhammad. Dia Allah dalam wajahnya yakni nur Muhammad, ma'akum ainama kuntum. Dia sertamu di mana kamu berada. Nah, itu yang dikatakan tadi. Kemana saja engkau berada, di mana saja engkau berletak, maka engkau tidak terpisah dengan kekosongan ini. Engkau selalu bersamanya. Nah, itu maksudnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Bahkan sampai ketika engkau nanti wafat atau meninggal, bahasa umumnya digali tanah itu, ya kan? Tanah itu digali, kemudian sampai di bawahnya, sampai di dasar lubang kubur tadi, kemudian dibuat lagi lubang lagi sedikit menghadap ke depan sana atau ke kiblat, yang disebut liang lahat. Artinya mayat itu dimasukkan lagi ke dalam situ. Ada nang apa ngarannya lebar dibuatnya sehingga mayat bisa masuk ke dalam. Ada juga nang bebayanya aja sama aja. Nah, intinya apa? Artinya engkau tetap tidak terlepas dari kekosongan. Bahkan umumnya ketika mayat itu sudah dimasukkan ke dalam lubang kubur, lalu kemudian diganjal papan, kalau lah di papan nih disusun, ya kan? Papan disusun dari kepala, kemudian turun ke bawah miring, ya kan? Ada juga yang di dalam peti, ada juga sama aja. Ada yang di dalam peti, ada yang papan disusun. Nah, di balik papan itu ada kekosongan, kalau lah yang meliputi si mayat tadi, ya lah, di balik papan ada kekosongan juga yang meliputi si mayat tadi, ya kan? Di balik papan, di situ ada si kosong yang meliputi si mayat. Jadi jika engkau hendak mengetahui si kosong yang dikatakan si bening, yang dikatakan nur Muhammad, yang dikatakan wajah Allah, adanya di balik papan itu tadi. Sebelum engkau mencari di balik papan, kan ada kamu. Jadi hendak tahu si kosong, ya ke balik papan. Karena di balik papan itu, di situ rahasianya. Kalau kosong itu rahasia, kalau ya kan? Kosong itu rahasia. Rahasia itu sir, yang dimaksud sir Allah. Kosong adalah rahasia, rahasia adalah sir, sir itu adalah sir Allah. Di mana ia ada? Di balik papan.
Sebelum engkau pergi ke Balikpapan, maka selama itu engkau tidak mendapatkan sir Allah. Begitu maksudnya. Makanya disebut Madinatul Iman. Ya kan? Nah, kenapa pas benar lah? Madinatul Iman. Kalau nang di sana Madinatul Munawwarah. Ya lah. Kota nang bercahaya. Kalau di Balikpapan, maksudnya di Balikpapan tuh di kuburan tenang, kuburan. Lah, ini padahal ini dua pak. Kalau di sana Madinatul Munawwarah, ada di Balikpapan Madinatul Iman. Iman itu bercahaya. Iman itu bercahaya. Kalau kada bercahaya lain iman namanya. Di balik papan disitulah rahasia. Di balik papan terdapat sir Allah. Di balik papan terdapat wajah Allah. Di balik papan terdapat nur Muhammad. Maka disitulah kenyataan yang tersirat daripada Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Kita mengesahkan nur Muhammad. Kalau lah, siapa bisa menyangkal? Siapa bisa menyangkal kalau nang ada di Madinatul Munawwarah itu nah bukan nur Muhammad? Siapa nang menyangkal? Kada kawal lah, kada ada. Nyata yang di Madinatul Munawwarah itu di situ ada nur Muhammad. Tepatnya di samping raudah, ya lah. Kalau anunya nih, lahiriahnya tepat di samping raudah, lalu digali lubangnya tadi, lubang kuburnya digali. Setelah dimasukkan jasad mulia beliau, lalu ditutup papan. Berarti ada di mana? Di balik papan juai. Diawali dengan huruf ba, diakhiri dengan huruf nun. Awalnya ba, akhirnya nun. Yang lah, awalnya ba, balik papan, akhirnya nun, nun mati. Jika awal dan akhir digabung jadi banun. Biasanya penjual nasi kuning gitu, Acil Banun. Nah, ada Acil Banun itu tahu rahasia Nur Muhammad. Mau ayam kah iwak juga disambatnya, mau telur kah iwak juga disambatnya, daging kah iwak juga. Ujar Acil Banun, apa iwaknya? Intalu. Apa iwaknya? Daging. Apa iwaknya? Ayam. Ya, semua iwak. Artinya nanti awak itu nah. Acil Banun aja yang tahu itu. Huruf ba dan nun. Ba dan nun itu satu titiknya nang di bawah, satu titiknya di atas. Ya kan? Hanya huruf ba itu titik satu di bawah, huruf nun itu nah satu titik di atas. Jaka ada titik, kada dengan kau membedakan mana ba mana nun. Titik itu yang menentukan tadi. Di bawah titiknya berarti ba, di atas titiknya berarti nun. Ketika ba dan nun itu bertangkuk,
Betangkup. Tahu lah betangkup? Satukan. Apa betangkup tuh? Disatukan. Ketika ba dan non ditangkupkan, maka jadilah lingkaran kosong. Satu titiknya di luar, satu titiknya di dalam. Ya kan? Apa maknanya? Zohiru wal batinu. Ia meliputi zohir dan batin. Kena isuk cari penjual nasi kuning Acil Bandung, nyaman itu. Orang Banjar aja lah pengarang Bandung ya tak. Biasa orang Banjar nama pengarang Bandung Acil Bandung ya tak. Luar dalam, zohiru wal batinu. Yang di luar Nur Muhammad, yang di dalam pun Nur Muhammad. Nah begitu maksudnya. Kalau bahasa kesimpulannya, yang di luar Nur Muhammad yang qadim, yang di dalam Nur Muhammad yang muhaddas. Yang di luar adalah si Hayyun, yang di dalam adalah si Hayat. Itu aja bedanya. Yang di luar mana? Ini nah maksudnya nang di luar. Si kosong nang di luarnya nah. Ini si Hayyun, ini Nur Muhammad nang qadim. Yang di dalam dirimu itu Nur Muhammad yang muhaddas, yang disebut si Hayat atau nang hidup. Lalu kemudian yang keberapa? Keempat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Iyakah? Itukah artinya? Ini kayaknya kan ada pertanyaan yang lain ini, jangan kita kupas nih. Habis sudah nih jam 10 sudah. Nah, kayaknya kan ada lagi pertanyaan sudah. Ada apa-apa kalau lah? Ini aja sudah kita bahas. Ini baru 4, ya kan? Nah baru 4, masih 3 lagi. Ini Paman Johan ada aja Pak. Minum dulu. Nang keempat, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Pertanyaannya, kenapa di situ Tuhan berkata kami? Maka dia ahad. Ya Allah, maka dia ahad. Ia satu-satunya, ia tunggal. Kenapa ia berkata kami? Kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Di situ Tuhan berkata kami karena ia meliputi. Ia ada pada bulu, ia ada pada kulit, ia ada pada darah, ia ada pada daging, ia pada urat, ia ada pada tulang, ia ada pada otak, ia ada pada sumsum, ia juga ada di penglihatan, ia juga ada pada pendengaran, ia juga ada pada penciuman, ia juga yang ada pada pengrasa, bahkan ia juga yang ada pada nyawa. Makanya amunnya kada ada nyawa mati unda.
karena ia meliputi ada pada setiap yang ada di dirimu. Disitulah ia berkata kami. Jadi pengertian kami di situ bukan kami maksudnya banyak nang kayak apa begitu, bukan lah. Banyu setetes lah, banyu setetes lawan banyu satu ceret. Kelihatannya dalam ceret itu satu aja, tapi ketika diuraikan setetes demi setetes sampai titik darah penghabisan. Cintaku kepadamu tak akan pernah layu sampai tetes darah penghabisan. Pembualan itu ngaranna. Kenapa dikatakan pembualan? Kada tahu di Tuhan. Orang yang kada tahu di Tuhan itu pembualan ngarannya. Bual itu tahu lah, bual itu banyak omong. Nada, banyak omong. Ini hanya malam ini tak keluar bahasa pembualan adalah. Ini bahasa orang Balikpapan tuh Bang. Sebab di Balikpapan ada rahasia. Ini ada ayatnya itu di surah Yasin yang terjemahannya artinya kayak ini. Kemudian datanglah seorang laki-laki sambil berlari dari ujung kota. Pernah membacalah terjemahannya kayak itu. Seorang laki-laki, pemuda seorang laki-laki datang dari ujung kota sambil berlari-lari. Coba cari di surah Yasin. Di situ dikatakan dari ujung kota. Ujung kota itu berarti kan ada lagi kota lagi setelahnya. Kota apa? Kota kematian tuh Pak. Itu ujungnya kota sudah. Maka disitulah ia berkata, kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Lalu kemudian yang kelima, innani anallah la ilaha illa ana. Ini berhubungan lawan yang 4 tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya kami lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu. Kami yang dimaksud itu ialah ia Nur Muhammad yang muhaddas tadi. Ini nang qadim, ini nang muhaddas. Nang muhaddas itu meliputi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya pernah memberikan tamsilan antara Nur Muhammad yang qadim dengan Nur Muhammad yang muhaddas. Ialah apa tamsilannya? Tamsilannya ialah ibarat buah, ibarat biji mangga. Ibarat tentang Nur Muhammad tuh nah. Ditamsilkan ibarat biji mangga. Nur Muhammad yang qadim adalah biji mangga yang awal, tiada berpermulaan. Itu Nur Muhammad yang qadim. Ketika biji mangga itu jatuh ke tanah, lalu kemudian dia tumbuh menjadi batang, lalu beranting, berdahan, berbunga, berdaun, berbuah. Ya Allah, banyak buahnya, rimbun buahnya.
pada masing-masing buah mangga nang rimbun tadi di pohon mangga, masing-masing buah mangga nang banyak tadi itu nah ada bijinya ada Allah. Adapun biji nang atu-atuannya nang sudah tumbuh jadi pohon mangga tadi kelihatan lah bijinya, kada kelihatan lagi. Kada kelihatan lagi biji nang awal tadi. Nah, biji nang awal itulah Nur Muhammad yang qadim. Adapun biji mangga nang ada di buah mangga nang rimbun tadi itu Nur Muhammad yang muhaddas. Itu nang ada di setiap diri kalian. Makanya disebut sekalian alam. Artinya yang ada di diri kalian tuh ya. Nur Muhammad yang muhaddas. Jadi ini biji mangga berataan. Kita nang ada nih nah biji mangga berataan. Itu yang berkata kami. Nah, si kami tadi itu nah, si Nur Muhammad yang muhaddas tadi itu nah, ketika Nur Muhammad yang muhaddas ini dia terbiasa memandang Nur Muhammad yang qadim. Ketika Nur Muhammad yang muhaddas ini nah, terbiasa berpandang-pandangan dengan Nur Muhammad yang qadim. Ketika Nur Muhammad yang muhaddas ini nah, misra dan mesra dengan Nur Muhammad yang qadim, maka dia menjadi satu rasa. Dia memandang Nur Muhammad yang qadim seperti dia memandang dirinya sendiri. Begitu pula kebalikannya. Satu rasa itu ngarannya. Makanya ketika seseorang itu dia mengolah rasanya, baik di dalam musyahadahnya ataupun di dalam tirakatnya atau di dalam olah rasanya, dia memisrakan dan memesrakan Nur Muhammad yang muhaddas di dirinya dengan Nur Muhammad yang qadim yang meliputi dirinya, maka disitulah dia dapat merasakan debaran-debaran dalam rasa di dirinya. Mungkin berupa getaran yang dia rasakan, mungkin jantungnya berdebar-debar, mungkin dia merasakan senang, bahagia, gembira, luar biasa. Mungkin dia merasakan lapang sedamai-damainya. Nah, rasa-rasa yang dia rasakan itulah adalah tanda bahwasannya antara dirinya dengan yang ada meliputi dirinya, antara Nur Muhammad yang muhaddas dengan Nur Muhammad yang qadim sudah misra dan mesra. Itu tandanya. Ketika engkau bermusyahadah, ketika engkau bertirakat, ketika engkau mengolah rasa, lalu engkau mendapatkan tanda, yakni tenang jiwamu, lapang hatimu, damai bahagia yang kau rasakan, bergetar rasa jiwamu, maka itu adalah tanda engkau telah misra dan mesra di dalam Nur Muhammad. Dan secara tersirat, ini secara tersirat, karena bahasa Tuhan itu la hurufin wala bujur kan? Bahasa Tuhan itu hakikinya ialah la hurufin wala sautin. Bahasa Tuhan itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Adapun yang ditulis di Quran itu adalah panduan.
Artinya panduan yang dikalamkan supaya mudah untuk dipahami. Di situ dikatakan innani anallah la ilaha illa ana. Seolah-olah Allah itu berkata dengan huruf dan suara, ya kan? Namanya juga Quran itu untuk menjelaskan. Quran itu menjelaskan, makanya disebut Al-Furqan. Al-Furqan itu adalah pembeda antara yang jelas dengan yang tidak jelas, pembeda antara yang nyata dengan yang tidak nyata, makanya disebut Al-Furqan. Bahasa di Quran itu untuk menjelaskan bahwa Allah berkata, beginilah kata-kata Allah. Allah memperkenalkan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Allah memperkenalkan dirinya, sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Namun hakikinya bahasa itu tadi tidak ada huruf, tidak ada suaranya, tapi dapat diketahui. Dapat diketahui Allah berkata, Dia berkata, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Ketika engkau dalam bermusyahadah, ketika engkau di dalam bertirakat, ketika engkau di dalam beribadah juga sama. Ketika engkau di dalam mengolah rasa, saat itu engkau merasakan ketenangan yang langgeng. Saat itu engkau merasakan damainya jiwa. Saat itu engkau merasakan senang dan bahagia. Saat itu engkau merasakan begitu ringannya hatimu. Saat itu engkau merasakan bergetar jiwamu. Itulah adalah isyarat Dia telah mengatakan dirimu, aku adalah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku. Bahkan Dia mengatakan kepadamu, kalau bahasa gaulnya, aku padamu. Itu bahasa gaul kalau lah, ya kan? Aku padamu. Kalau kepanjangannya apakah kan tahu juga? Apa itu kepanjangannya? Kalau bahasa gaulnya, aku padamu. I love you kan? Hah? Kalau pang I love you, iya kan? Nah, tahu benar yang bini-bininya. Seolah-olah ia berbisik kepadamu dalam rasa itu tadi. Seolah-olah ia berbisik kepadamu, seolah-olah Tuhan itu berbisik kepadamu di dalam rasa itu, dalam rasa ketenangan yang langgeng, di dalam rasa kedamaian dan kelapangan dan kebahagiaan tadi, di dalam getaran jiwa itu, dengan sifat rasa yang demikian itu, seolah-olah dia berbisik, aku padamu. Maka orang yang beriman dan yakin dia, ketika dia merasakan rasa itu, saat itulah Allah memperkenalkan dirinya. Saat itulah Allah menyatakan dirinya misra dan mesra kepadamu, sehingga dia berkata, aku padamu. Kira-kira kalau Allah berkata begitu kepada kita, kada berbunga-bunga ke hati, ya kan? Kada usah Allah Ta'ala laki gin berbisik di telinga bininya, ya aku padamu. Bah, iya sudah. Cagat rambut. Berarti berharap itu kan. Ini bukan bini lagi, bukan laki lagi, Allah Ta'ala sendiri.
yang berbisik lembut kepadamu melalui rasa senang, lapang, tenang, damai, bahagia tadi yang membuat jiwamu bergetar tadi, itu adalah isyarat daripada kata-kata Allah, innani anallah la ilaha illa ana, sesungguhnya akulah Allah. Ia memperkenalkan dirinya, seolah-olah kalau bahasa gaulnya, yang ini loh yang aku. Baru la ilaha illa ananya tadi itu seolah-olah kalau bahasa kitanya, aku padamu yang lain. Itu bahasa gaulnya. Ayo cukup sudah. Masih 3 lagi soalnya ya. 2 lagi. Ini udah setengah 11 nah. Nangka berapa? 6. Tadi 5 lah. Nangka 5, innani anallah la ilaha illa ana. Yang ke-6 ialah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika laki berbisik di telinga bininya, aku padamu, mati bini tuh, langsung mati tuh bini tuh. Kalau ibarat iwak itu kelapak-kelapak tuh kan, ya kan? Itu maksudnya mati deh, lebur. Apa tuh bahasa gaulnya lagi kan, kelapak-kelapak tadi lah. Meleleh, ya kan? Meleleh kayak banyu aja, meleleh. Yang aku padamu, yang berbisik di telinganya, lalu meleleh, lalu bibirnya tadi. Jadi ketika Allah berkata kepadamu melalui rasa itu tadi yang membuat engkau bergetar jiwamu, lalu engkau rasakan senang, tenang, lapang, damai dan bahagia di dalam rasa batinmu, maka saat itulah engkau fana. Fana itu ya mati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga engkau tidak lagi merasakan dirimu, yang kau rasakan hanya Dia padamu. Kalau itu sudah. Ya meleleh itu bang, sudah habis sudah. Dan saat itulah engkau dikatakan orang yang berserah diri dengan sebenar-benarnya penyerahan diri, sehingga tidak ada waktu bagimu selain untuk mengingat kepadanya, sehingga tidak ada waktu lagi bagimu selain selalu memandangnya, sehingga tidak ada waktu lagi bagimu selain untuk senang bersamanya. Itulah la haula wala quwwata illa billah. Yang ketujuh kan? Ini berpasangan setelah orang itu meleleh pasti pasrah, pacul semuanya dah. Pasrah artinya maksudnya bertani, bersawah, ini macam-macam pulang ini kita bekesah orang petani beladang itu dah. Ya pasrah sudah tuh Pak. Lalu itu pacul ya sudah, apa pacul maksudnya pacul. Cukup sekian apa yang tersampaikan. Tadi usah panjang-panjang lah. Yang penting paham, dapat terpakai ya lah. Sampai di rumah bisiki telinga bininya, aku padamu. Gitu adalah pacul loh Bang.
Ya, semoga menjadi berkah bagi setiap diri kita apa yang disampaikan di malam hari ini, dan membawa ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di setiap diri kita, sehingga benar-benar setiap diri kita setiap harinya dan terus setiap harinya dapat merasakan hadirnya Allah meliputi setiap diri kita. Karena itulah yang menjadikan keimanan di setiap diri kita, dan iman itulah yang nantinya akan dipertanggungjawabkan, dan iman itu pula lah yang nantinya akan dibawa sampai kepada mati, dan iman itu pula lah yang nantinya akan membawa syafaat bagi setiap diri kita, dan iman itu pula lah yang nantinya akan dipandang Allah dan Rasulnya di yaumil akhir, sehingga benar-benar akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Cukup sekian apa yang disampaikan di malam hari ini. Allah memberkati setiap diri kita dalam keberkatannya yang dinyatakannya pada diri baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma sholli ala